Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Arthur Cisarbida dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang besaran gelombang F5. Yang pertama, abstrak. Partikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar pembitio gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran gelombang. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah PET Colorado simulasi, yaitu simulasi yang digunakan untuk praktikum fisika ini memuat parameter gelombang yang umumnya yaitu amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, frekuensi periode, dan cepat rambat gelombang. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Gelombang adalah getaran merambat, baik melalui medium ataupun tidak medium. Perambatan gelombang ada yang memerlukan medium, seperti gelombang tali melalui tali. Ada dua yang tidak diperlukan medium, yang berarti bahwa gelombang tersebut dapat merambat melalui vakum atau hampa udara, seperti gelombang listrik, magnet, dan merombak dalam vakum. Perambatan dalam medium tidak diikuti oleh perambatan media, tapi partikel-partikel mediumnya akan bergetar. Perumusan matematika suatu gelombang dapat diturunkan dengan peninjauan pendaratan. Suatu pulsa dilihat dari ketentuan pengulangan bentuk gelombang dibagi atas periodik dan gelombang non-periodik berdasarkan sumber getarannya, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Di sini ada tujuan. Yang pertama, memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, menganalisis besaran-besaran gelombang. Di sini ada permasalahan. Yang pertama, bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua, bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Di sini ada bab 2, dasar teori. Besaran gelombang. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal berdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal terdiri dari perapatan dan regangan. Di sini ada gambar 3 tentang gelombang. Pada umumnya yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal Y dalam kurung X sama dengan YM sin dalam kurung KX keterangan Y sama dengan gerakan partikel dalam kurung M. YM sama dengan amplitudo dalam kurung M. KX sama dengan WL tambah UP sama dengan fase gelombang atau radian. UP sama dengan fase awal atau radian. W sama dengan frekuensi sudut atau radian S. K sama dengan bilangan gelombang atau M min pangkat 1. Fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang merupakan besaran atau parameter gelombang. Parameter gelombang yang umumnya diantaranya amplitudo adalah merupakan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter dalam kurung M. Fase gelombang dalam kurung KX per WT plus selama perambatan panjang gelombang. 2. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara
dua lembah yang berdekatan, sedangkan jika ditinjau dari gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua rapatan atau dua regangan yang saling berdekatan, adalah jumlah putaran atau sudut yang ditempuh suatu titik periode, adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran frekuensi, atau F adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Cepat lambat gelombang adalah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Di sini ada bab 3, yaitu metodologi atau flowchart. Yang pertama, buka simulasi PET, terus atur simulasi menjadi osilasi. Yang ketiga, atur simulasi menjadi no-end. Yang keempat, atur damping posisi down dan tension ke posisi high, serta tampilkan router dan reference line. Yang kelima, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Yang keenam, hitung banyak gelombang yang terjadi. Yang ketujuh, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Yang kedelapan, atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Di sini ada alat. Yang pertama PET simulator, yang kedua laptop, yang ketiga buku, yang keempat pulpen. Kita lanjut ke bab 4, yaitu analisa data dan pembahasan. Di sini ada analisa data. Kita lihat data-datanya. Di sini juga ada grafik, sartikel. Ada 4 grafik, kita lihat di sini. Nah, selanjutnya ada bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Gelombang adalah getaran yang merambat. Cara menentukan getaran gelombang adalah cara mengalirkan lembah dengan frekuensi F. Lambda dan frekuensi sangat mempengaruhi cara rambat gelombang, atau V. Kedua, amplitudo sama dengan, namun dengan variasi frekuensi yang berbeda akan menghasilkan panjang banyak dan cepat rambat gelombang. Ini ada panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi F, di mana semakin panjang gelombang maka akan semakin rendah frekuensinya. Yang keempat, panjang gelombang dengan frekuensi besarnya berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. Yang kelima, panjang gelombang berbanding lurus dengan periode. Di sini ada saran. Yang pertama, sebaiknya sebelum melakukan praktikum diharapkan membaca modul yang diberikan. Kedua, memanfaatkan waktu agar praktikum yang dikerjakan mendapat hasil yang baik. Yang ketiga, membantu teman yang kurang paham dalam mengerjakan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.